Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita masuk materi kelas 3 tema 3 subtema 4 pembelajaran 2 mengenai keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Ayo kita belajar bersama. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui perubahan wujud yang terjadi pada gulali. Yang kedua, menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Dan yang ketiga, melakukan permainan estafet bola. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran kedua. Ayo mencoba. Judulnya asiknya membuat gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, cermati perubahan wujud yang terjadi. Alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama 500 gram gula pasir, lalu 250 ml air matang, pewarna makanan, dan tusuk sate. Cara membuatnya. Yang pertama, campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. Lalu yang kedua, aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian panaskan di tempat api sedang. Aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Nah, sekarang ayo menulis. Buatlah pertanyaan dari proses pembuatan gulali. Lalu tuliskan jawabanmu di kotak yang disediakan. Misalnya pertanyaannya, bagaimanakah bentuk gula sebelum dicampurkan? Jawabannya, gula berbentuk padat. Nah, untuk pertanyaan dan jawaban yang selanjutnya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Sekarang ayo mengamati. Kamu sudah melakukan dan mencermati cara membuat gulali. Sekarang tuliskan perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali. Tuliskan juga contohnya. Nah, peristiwa yang pertama yaitu mencair. Perubahan wujud yang terjadi, padat menjadi cair. Misalnya pada gula tadi. Untuk peristiwa yang selanjutnya dan contoh perubahan wujud, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Ayo berdiskusi. Kelompokmu telah mempraktikkan membuat gulali. Apa yang terjadi jika setiap anggota kelompokmu tidak melaksanakan tugas masing-masing atau tidak bekerja sama? Tugas kelompok akan berhasil jika menunjukkan sikap bersatu. Sikap bersatu itu banyak contohnya. Diskusikanlah bersama kelompokmu makna dan contoh kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu. Sikap bersatu adalah sikap saling tolong-menolong dalam menyelesaikan sesuatu.
Lalu contoh sikap bersatu itu yang pertama, bersatu membersihkan rumah, bersama menjaga adik, dan membantu ibu mencuci piring. Nah, sekarang ayo mengamati. Dalam keluarga penting untuk mempunyai sikap bersatu. Berilah tanda centang pada gambar berikut. Gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Antara gambar A dan B, yang mana yang menunjukkan sikap bersatu? Iya, tentu saja gambar yang B. Kita beri tanda centang ya untuk gambar yang B dan silang untuk gambar A. Lalu yang kedua, gambar mana yang menunjukkan sikap bersatu? Iya, tentu saja gambar yang A. Kita beri tanda centang pada gambar A dan tanda silang pada gambar B. Nah, untuk gambar yang ketiga dan gambar yang keempat, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Yang mana gambar yang menunjukkan sikap bersatu? Ayo bercerita. Kamu telah memilih aktivitas yang menunjukkan sikap saling membantu di rumah. Perhatikan cerita Edo di bawah ini. Hai, namaku Edo. Aku bersekolah di SD Nusantara. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, aku selalu merapikan tempat tidurku. Aku juga menolong ibu menjaga adikku ketika ibu memasak sarapan. Pada sore hari, aku membantu ibu menyiram bunga dan pohon di kebun. Pada malam hari, ayah dan ibu membantuku mengulang pelajaran di rumah. Di rumah, kami saling tolong-menolong. Tolong-menolong membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Aku pun menjadi semakin sayang kepada ayah dan ibu. Nah, bagaimana dengan ceritamu? Coba ceritakan pengalamanmu saling tolong-menolong dalam keluarga. Lalu presentasikan di depan kelas ya. Selanjutnya, ayo berlatih. Persatuan akan membuat segala sesuatu menjadi mudah dan indah. Bersatu tidak hanya di rumah, namun bersatu juga dapat dilakukan saat olahraga permainan. Contoh olahraga permainan adalah sepak bola. Untuk bisa bermain bola, kalian harus dapat membawa bola dengan kakimu menuju gawang. Kegiatan ini disebut menggiring bola. Mari berlatih menggiring bola. Sebelum bermain, perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu. Estafet bola. Yang pertama, bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang siswa. Setelah diberi aba-aba mulai, anak pertama menggiring bola ke arah anak kedua. Anak kedua menggiring bola ke arah anak ketiga. Dan anak ketiga menggiring bola sampai batas akhir. Setelah sampai ke batas akhir, anak keempat segera menendang bola menuju gawang atau ke titik yang ditentukan. Siapa yang paling cepat itulah pemenangnya. Setelah melakukan pemanasan, tentukan cara tercepat untuk menggiring bola. Diskusikan bersama guru dan temanmu. Kamu dapat menggiring bola dengan berbagai cara. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggiring bola dengan kaki bagian luar, seperti pada gambar. Lalu, yang kedua, menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Lakukan seperti pada gambar. Lalu yang ketiga, menggiring bola menggunakan punggung kaki. Lakukanlah seperti pada gambar. Nah, cobalah menggiring bola dengan ketiga gerakan tersebut. Gerakan mana yang mudah kamu lakukan? Berlatihlah bersama temanmu ya. Untuk kegiatan bersama orang tua,
Berdiskusilah bersama orang tuamu. Diskusikan tentang contoh sikap bersatu di lingkungan rumah. Lakukan juga refleksi bersama. Apakah anggota keluarga sudah bersatu? Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.